Shalom. Ya, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Bapa, kami percaya ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami berikan waktu untuk sejenak beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan, kami datang membawa kelemahan kami Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Tetap sikap berdoa kami untuk mari kita bangkit berdiri. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran dalam kami merasakan Kau Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Amin. Curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Jangan lebih percaya lagi, curahkanlah Tuhan. Curahkanlah Tuhan di tempat ini. Amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapa, kami datang membawa kerinduan kami dalam setiap kami merasakan Tuhan hadir. Merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan hati kami Tuhan, menyembuhkan.
percaya Engkau hadir Tuhan di tempat. Kami percaya Engkau mencurahkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau memilih kami ya Bapa. Kami sembah. Masuk dalam hati kami ya Tuhan. Lawas setiap kami ya Bapa. Lawas setiap kami. Bakar semangat kami ya Tuhan. Sehingga roh kami Tuhan. Roh kami menyala untuk melayani Tuhan. Untuk memberikan terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Bapa. Pujian kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terpujilah ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Biarkanlah mulut kami memuji Tuhan sampai di atas segalanya Tuhan. Di atas segalanya. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau mencurahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Mencurahkan kuasa-Mu Tuhan di hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami merasakan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami datang bawa kelemahan kami. Kau yang mencurahkan kuasa-Mu untuk kami lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Untuk
untuk saat ini mungkin kami sedang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyembuhkan kami Bapa. Di saat ini kami membawa pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada waktu yang terbaik, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Bapa. Ya Bapa, biarkanlah waktu yang jahat ini ya Tuhan, sebelum Kau datang kedua kalinya Tuhan, Kau menemukan kami setia Tuhan. Setia untuk melayani Tuhan, setia untuk mencari Tuhan. Kau menemukan kami setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarkanlah kami datang beribadah kepada Tuhan, membawa hati kami, membawa setiap sukacita kami penuh atas Tuhan. Sehingga setiap waktu kami bisa bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Bertumbuh lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ya Tuhan. Sehingga kami bisa mencurahkan buah atas hidup kami, menjadi berkat Tuhan atas hidup kami, sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Ini mau jadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Saksikan
Tuhan Allah kita hebat. Kami memuji nama-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau meninggikan nama-Mu dengan kerinduan hati kami. Sama-sama katakan oh ya. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan sama-sama bersama Rohmu, bersama Rohmu pasti benar. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati Raja. Siap-siap ya kata. Besar dari yang kuharapkan. Besar dari yang kuharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat. Yes, amin Tuhan. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Rohmu, bersama Rohmu ku pasti benar. Kita lompat sama-sama, katakan tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi Raja. Raja keagungan. Kaulah Raja keagungan bagi kami Tuhan. Kaulah Tuhan Allah kami. Amin. Masuk dalam firman Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah kuasa Tuhan mengalir dalam hati kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar ya Tuhan, di dalam firman-Mu ada kuasa Tuhan, kuasa memulihkan hati kami ya Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini ya Bapa. Karena kami setia sampai akhir ya Tuhan, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu,
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurap, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik baik. Seperti wanita mengurap, seperti wanita mengurap hidupmu, menangis di bawah kakimu. Ya Tuhan, demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Yesus Engkau baik baik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia, ku tetap menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, semuanya sampai akhir. Ku tetap setia menanti janjimu, dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia tetap setia menanti janjimu, Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia ku tetap setia, tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan, curahkan bagi kami Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh ada, berkumpul, memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami tahu dan kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Biarkan setiap penyembahan kami, setiap pujian kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Menjadi persembahan yang indah bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami. Tuhan nyatakan isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih jauh, mendengar firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan, yang Engkau nyatakan bagi kami pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan semua isi hati Tuhan bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Oke, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu kita pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan terkait dengan tema yang baru, karena kita sudah masuk di bulan yang baru ya, di bulan Oktober. Dan kita percaya bahwa setiap masalah yang kita lewati di hari-hari yang lalu, kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja bagi kita, kita bisa bertahan melewati pandemi, kita bisa merasakan, diizinkan untuk merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana menderitanya, bagaimana cobaan yang harus kita terima, diizinkan Tuhan untuk merasakan bagaimana ganasnya virus COVID-19 ini ya. Tapi kita percaya setelah kita melihat ke belakang, ternyata Tuhan begitu baik dan Tuhan menjaga kita, memelihara kita, sehingga akhirnya kita bisa melewati setiap masa-masa yang sulit itu. Dan hari ini kita masuk di bulan yang baru, tentu dengan tema yang baru. Nah, tema di bulan ini adalah kerjakan keselamatanmu. Yang kita bisa dapat temukan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18 gitu ya. Nah, ketika kita mendengarkan kata kerjakan keselamatanmu, ini kan membuat sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan ya. Kerjakan keselamatan. Nah, terus apakah keselamatan yang kita terima ini karena anugerah Tuhan atau karena kebaikan kita, kesalehan kita, usaha kita, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan keselamatan. Nah, kita harus pahami bahwa tema bulan ini merupakan sebuah rangkaian besar dari sebuah tema tahunan kita gitu ya. Ketika kita belajar mulai dari bulan Januari sampai hari ini, kita belajar bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, kita belajar bagaimana pertumbuhan rohaninya seorang percaya bagaimana, dan kehidupan rohaninya orang percaya bagaimana. Nah, pada titik ini kita harus melihat bahwa mengerjakan keselamatan kita ini bukan berarti kemudian kita melakukan sebuah kebaikan, melakukan hal-hal yang saleh untuk mendapatkan sebuah keselamatan, bukan. Kita melakukan keselamatan, mengerjakan keselamatan kita karena kita telah mendapatkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Filipi? Maka kita harus melihat bagaimana latar belakang kenapa Rasul Paulus berkata kepada mereka untuk mengerjakan keselamatan mereka. Untuk itu saya ajak kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Dan saya akan bacakan bagi kita semua ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ayat pokoknya ayat 12 dan ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Saudara, apa hubungan antara ketaatan dan keselamatan? Kalau kita belajar terkait dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa ketaatan itu menghasilkan keselamatan, dan wujud keselamatan itu adalah berintikan ketaatan. Bagaimana bisa?
Jangan lupa bahwa dalam pasal ini, pasal 2 ini, sebelum sampai kepada ayat 12, ada ayat-ayat sebelumnya yang kita belajar bahwa merupakan ayat pokok dan ayat yang penting bagi dalam pemahaman orang percaya gitu ya, terkait dengan kenosis itu ya, terkait dengan pengosongan diri. Bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan? Karena ada ketaatan Kristus yang sedemikian rupa, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Karena ketaatan Kristuslah terhadap misinya, maka keselamatan itu bisa sampai kepada kita. Dan kita yang telah menerima kasih karunia itu, menerima anugerah itu, kita hidup di dalam ketaatan itu juga. Sebagai orang percaya kita hidup di dalam ketaatan itu juga. Artinya ketaatan yang kita terima dari Kristus menghasilkan keselamatan, dan wujud keselamatan yang kita terima itu berintikan ketaatan yang sama seperti ketaatannya Kristus dalam menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita itu bukan selamat karena ketaatan kita, melakukan kebaikan, melakukan hukum-hukum, melakukan segala sesuatu. Bukan. Alkitab menyatakan bahwa keselamatan yang kita terima adalah anugerah Allah tanpa syarat. Artinya ketika Kristus mati, Kristus mengambil rupa sebagai seorang hamba, Kristus mengambil rupa menjadi manusia, kemudian taat, mengalami penderitaan, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Itu merupakan persyaratan yang tuntas telah dibayar oleh Kristus bagi orang percaya. Sehingga Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah akan dunia ini membuat Yesus dikaruniakan bagi dunia ini. Dan dikaruniakan bagi dunia ini untuk membayar lunas setiap kita yang percaya melalui ketaatannya yang mati di atas kayu salib. Jadi semua persyaratan-persyaratan untuk bisa membuat kita diselamatkan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kita masih ingat bahwa Yesaya mengatakan bahwa kesalehan manusia sama seperti kain kotor. Apapun yang kita lakukan, baik dalam tanda petik, baik secara dunia, kesalehan di mata dunia, semuanya itu tidak menjadi sebuah hal yang dapat menyogok Tuhan untuk bisa melepaskan kita dari dosa. Bukan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, tidak pandang siapa kita, tidak pandang apapun kita, tidak pandang apa masa lalu kita. Dia mengasihi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang terpilih ini memiliki hati untuk percaya kepada Kristus. Dan akhirnya kita dapat keselamatan itu melalui ketaatan yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Jadi perolehan keselamatan kita tidak melibatkan andil kita sekalipun untuk melakukan hal itu. Tugas kita adalah kita telah ditetapkan untuk percaya kepada Kristus, percaya kepada keselamatan itu melalui apa? Ketaatan Kristus yang mati di atas kayu salib bagi kita yang telah dipilihnya. Jadi kita hanya mempercayai janji dan undangan Injil itu, serta mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang taat mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Jadi kita paham bahwa keselamatan yang kita terima adalah ketaatan Yesus yang mati di atas kayu salib buat kita. Dan di dalam ketaatan Yesus itu menghasilkan dalam orang percaya kehidupan yang tumbuh juga di dalam ketaatan. Sama seperti ketika kita yang dahulu adalah orang-orang yang berdosa, yang suka hidup melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah, dan akhirnya pikiran kita dibaharui, hidup kita dibaharui dengan pikiran yang baru, hati yang baru, hasrat hidup yang baru, maka semua kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang ada dalam diri kita yang sering kita lakukan di dalam kebiasaan berdosa, semuanya dengan seiring dengan perjalanan waktu melalui proses yang kita lewati, membuat akhirnya kita bisa hidup taat di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu hanya bisa dapat terjadi di dalam ketaatan kita terhadap panggilan itu. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang yang baru dengan hidup yang baru tanpa memberikan ketaatan kepada Kristus. Yesus mati buat kita, kita menerima janji itu, dan kita menghidupi janji itu dengan ketaatan juga. Kalau kita tidak mau taat terhadap Kristus, terhadap firman Allah, terhadap rancangan Allah, terhadap panggilan Allah dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghidupi keselamatan itu dalam kehidupan kita. Jadi karena ketaatan Kristuslah kita bisa hidup
di dalam anugerah Allah, dan di dalam anugerah Allah itu kita hidup di dalam ketaatan kita kepada Allah. Jadi pertanyaannya yang bagi kita untuk kita dapat renungkan bersama-sama adalah, apakah ketaatan sesudah kita diselamatkan harus kita perjuangkan sendiri? Atau seharusnya hasil dari anugerah Allah itu sendiri? Sebab kita tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkali, setelah kita hidup di dalam anugerah Tuhan, banyak sekali dalam tanda petik ya, aturan-aturan yang bagi anak-anak muda membosankan gitu ya. Nggak boleh merokok lah gitu ya. Nggak boleh misuh ya. Nggak boleh misuh. Nggak boleh ngumpat lah. Nggak boleh ngomong kasar lah. Nggak boleh gibah lah. Nggak boleh pacaran. Boleh, tapi pada waktunya gitu ya. Nggak boleh minum-minuman keras lah. Nggak boleh mabuk-mabukan lah. Nggak boleh pesta pora lah, dan seterusnya. Saudara, pertanyaannya adalah, apa iya enggak boleh? Apa iya enggak boleh? Boleh-boleh aja. Tapi apakah itu menyukakan hati Tuhan atau enggak? Situ kan? Sama seperti sepasang kekasih gitu ya. Boleh enggak kamu boncengan sama cewek lain? Ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Tapi apakah itu menyukakan pacarmu? Enggak kan? Sebaliknya gitu. Sebaliknya juga begitu kan. Yang ceweknya, boleh enggak kamu nongkrong jalan berdua sama teman sahabat cowokmu? Ya boleh aja. Tapi apakah itu menyukakan pasanganmu? Dengan seiring berjalannya waktu, bagi teman-teman, bagi kita yang sudah hidup, yang sudah berjalan di dalam hubungan yang cukup panjang dan sudah dibukakan tentang kebenaran ini, maka kita akan mengerti. Tanpa disuruh untuk melakukan hal itu pun, kita dalam tanda petik sudah sadar untuk melakukannya. Artinya kita sudah otomatis berkata no untuk berjalan berdua dengan pasangannya, dengan lawan jenis yang teman kita, kayak sahabat kita. Kita udah tahu gitu. Kenapa? Karena ini nggak menyukakan hati pasangan saya. Gitu ya. Otomatis kita akan lakukan hal itu. Tapi kalau seandainya kita tidak benar-benar mencintai pasangan kita, pasti tentunya akan cari-cari celah untuk lakukan hal begitu ya. Ya, benar? Benar nggak nih? Wah, orang suci semua. Oh, dalam hati benar gitu. Nah, inilah yang terjadi kepada jemaat di Filipi. Paulus menasehatkan mereka dalam pasal 2 ayat yang ke-12 itu, supaya mereka taat sama seperti Paulus ada atau Paulus tidak ada. Sebab apa? Ada kemungkinan besar ketaatan mereka itu hanya kelihatan ketika Paulus ada. Jadi ketika Paulus nggak ada, mereka itu nggak taat. Mereka nggak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan panggilan yang mereka punya. Untuk itu, ketika Paulus menuliskan surat ini kepada mereka, menasihatkan mereka supaya mereka itu taat walaupun dia ada atau dia tidak ada. Kenapa? Karena yang mengerjakan itu bukanlah mereka sendiri, tetapi Allah yang bekerja menurut kemauan dan kerelaannya di dalam diri kita masing-masing ketika kita dipanggil dalam anugerah Tuhan. Jadi kita nggak bicara lagi dosa atau tidak dosa, tapi kita bicara tentang pimpinan Tuhan dalam hidup kita gitu loh. Kita berjalan sesuai dengan pikiran yang baru, hasrat yang baru, hidup yang baru sebagai orang percaya. Jadi kita nggak bergumul lagi ini dosa atau nggak mikir lagi kayak gitu loh. Ini menyukakan Tuhan atau tidak? Ini pimpinan Tuhan atau tidak? Ini sesuai dengan rancangan Tuhan atau tidak? Ketaatan kita itu berarah kepada panggilan Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita secara pribadi, lepas pribadi. Inilah yang harus kita pahami, bahwa anugerah keselamatan yang kita terima, apakah ketaatan sesudah kita diselamatkan harus kita perjuangkan sendiri atau sepenuhnya hasil anugerah Allah?
Ini yang akan kita renungkan dalam kehidupan kita. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus belajar ada beberapa aspek. Aspek yang pertama sebagai orang percaya, ketika Paulus berbicara mengenai ayat ini, pasal ini, maka kita menemukan aspek yang pertama itu adalah orang percaya harus memiliki integritas. Orang percaya harus memiliki kejujuran dalam dirinya. Sebab apa? Lawan dari ketidakjujuran adalah kejujuran. Lawan dari kejujuran adalah ketidakjujuran. Dan orang yang hidup dengan ketidakjujuran adalah mereka yang masih hidup di bawah perhambaan dosa. Dan itu menyakiti hati Allah. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi untuk supaya mereka memiliki integritas sebagai orang percaya. Ketaatan mereka itu tidak hanya berlaku ketika Paulus ada, tetapi ketika Paulus tidak ada pun ketaatan mereka, nilai mereka, kebaikan mereka yang didengar oleh Paulus itu tetap berjalan sebagaimana mereka hidup sebagai orang percaya waktu Paulus ada atau Paulus tidak ada. Di dalam pasal 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Orang percaya harus memiliki integritas dalam hidupnya. Karena ketaatan kita itu bukan lahir dari diri kita, tetapi lahir dari pemberian Allah dalam hidup kita. Ketaatan memang harus dinyatakan baik di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun. Nah, ini yang disebut integritas. Kita menemukan banyak sekali orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidup di dalam kasih karunia Allah, membawa hidup kita, membawa hidup mereka di dalam pelayanan sebagai sebuah formalitas. Artinya, ketika hari Minggu benar-benar mereka melayani, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan baik, datang ke gereja, beribadah. Tetapi bagaimana kehidupan kita selepas dari hari Minggu? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Apakah kesalehan kita, kebaikan kita, kesetiaan kita yang kita tunjukkan di dalam ibadah Minggu itu aplikasikan di dalam kehidupan kita ketika kita berada di sekolah, ketika kita berada di pekerjaan, ketika kita berada di dalam keluarga, ketika kita berada dalam pergaulan? Inilah yang membuktikan seberapa integritas iman kita itu tertanam dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka memiliki ketaatan ketika Paulus ada atau Paulus pun tidak ada. Dan kita pun harus belajar untuk dapat menaati Tuhan ketika tidak di gereja, di tempat pekerjaan, di sekolah, di mana-mana. Kita harus belajar menaati Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar mengenai kata mengerjakan keselamatan yang telah diterima ini, maka kita akan mengerti kenapa kita bisa hidup dengan berintegritas. Jadi kalau kita belajar, kata mengerjakan keselamatan yang ada di dalam ayat yang ke-12 ini, kita menemukan kata mengerjakan itu dalam terjemahan baru dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata katergosomai. Dan di dalam bahasa Inggris, versi King James ya, itu adalah work out. Nah, apa itu work out? Apa itu work out? Latihan, mengolah gitu ya. Kalau orang-orang binaragawan gitu ya, work out itu untuk mengolah tubuh gitu ya, membentuk tubuh sehingga tubuhnya jadi baik. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, dia mengolah tubuhnya itu apakah dia untuk mendapatkan tubuhnya atau tubuhnya sudah didapatkan sama dia? Halo? Tubuhnya itu sudah ada atau belum ada? Jadi mengerjakan keselamatan itu supaya nanti mendapatkan keselamatan, atau keselamatan itu sudah ada? Sudah ada ya. Jadi seorang binaragawan melatih tubuhnya karena tubuhnya sudah ada. Dia terus melakukan intensitas latihan supaya lemak tubuhnya terjaga dengan baik gitu ya. Saya ngikutin podcastnya salah seorang influencer terkenal gitu ya. Dia mengatakan bahwa
Tiap hari itu harus lakukan itu, sekurang-kurangnya 1 jam sampai 1,5 jam. Gitu. Sekurang-kurangnya itu melakukan workout gitu ya. Supaya apa? Supaya massa otot tubuhnya itu tetap terjaga. Nah, pertanyaannya, massa otot tubuhnya itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Setiap manusia punya massa otot, hanya bentuknya berbeda. Supaya bisa mendapatkan bentuk yang ideal menurut penilaian hukum binaragawan gitu ya, maka punya aturan sendiri sehingga akhirnya mereka benar-benar mengolah tubuhnya dengan baik. Nah, begitu juga dengan keselamatan kita. Jadi kata mengerjakan keselamatan itu lebih tepatnya dengan mengolah keselamatan yang kita terima itu dalam kehidupan kita. Jadi bukan bekerja dan berbuat baik agar mendapatkan keselamatan, melainkan mengerjakan atau menggarap apa yang sudah kita terima dalam hidup kita. Hidup di dalam keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sebagai orang percaya. Nah, berapa banyak kita yang menjadi orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup dengan tidak mengerjakan keselamatannya, dengan hidup dengan tidak mengolah keselamatannya dengan baik. Banyak sekali. Dan orang-orang yang demikian, Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan secara tidak langsung bahwa orang-orang yang demikian adalah bukan orang-orang yang berintegritas. Kita sebagai orang-orang percaya harus hidup dengan memiliki nilai-nilai yang berintegritas dalam hidup kita, mengerjakan keselamatan kita. Mungkin prosesnya panjang, mungkin sulit, mungkin berat, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan lebih banyak lagi dimasukkan kebenaran firman Tuhan, dengan lebih banyak lagi merenungkan firman Tuhan, maka nilai yang ada dalam diri kita ini berubah dan akhirnya mengaplikasikan dalam hidup kita, tingkah laku kita, semua apa yang kita lakukan pun juga ikut berubah di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu. Nah, pertanyaannya, ketika kita menerima anugerah Allah ini, apakah itu kemudian kita mengerjakannya sendiri? Apakah kita berusaha sendiri untuk supaya kita menjadi lebih baik? Saya sulit untuk hidup di dalam hidup tanpa gibahin orang gitu ya. Gosipin orang, menghakimi orang. Pokoknya hidup pengennya gitu doang gitu loh. Kalau ketemu sama seseorang ya paling ngomongin seseorang yang lain. Kalau ketemu seseorang paling lihat fisiknya. Kalau ketemu seseorang paling lihat kekurangannya, kelemahannya. Itu yang sering sekali saya lakukan gitu loh. Apa kemudian ketika kita berjumpa dengan Kristus kemudian kita hidup dengan demikian terus menerus? Tidak. Kita mengalami perubahan. Tetapi perubahan yang kita alami, kita mulai belajar untuk meninggalkan itu semua. Kalau dulunya hanya pikirannya terkait seseorang dengan hal yang negatif, ketika bertemu dengan kasih karunia Tuhan dan mulai mengenal bahwa Tuhan mengasihi mereka, kemudian kita mulai belajar untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan hal itu untuk tidak menggibahin orang, tidak memandang orang dengan negatif, apakah semua itu dari hasil usaha kita sendiri atau tidak? Kalau kita baca di ayat yang ke-13, maka kita menemukan bahwa hal itu tidak terjadi karena kemauan kita, tetapi atas kemauan siapa? Seseorang bisa menjadi lebih baik, seseorang bisa berubah kelakuannya, berintegritas, itu karena perannya siapa? Nah, Alkitab mengatakan bahwa itu semua adalah peran dari Allah sendiri dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 mengatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita yang telah berjumpa dengan Kristus, hidup di dalam kasih karunia Kristus, hidup di dalam anugerah Allah dalam hidup kita, Roh Allah hidup dalam hidup kita. Dan Roh Allah akan menuntun kita. Dan itu bisa terjadi untuk kita menjadi lebih baik adalah ketika kita taat terhadap pimpinannya. Sekali lakukan kesalahan, hati nurani mulai tergoda gitu, mulai salah nih. Nah, pertanyaannya kita adalah apakah kita mau meresponi itu atau tidak? Banyak orang melakukan kesalahan karena dia nggak tahu. Benar ya? Benar nggak? Contoh sederhana. Kenapa kita ketika naik gunung itu pokoknya gerombolan kita gitu ya, gerombolan.
kelompok kita yang paling risih gitu ya, kalau lihat sampah di mana-mana, paling udah ada yang ngomong, ini siapa sih buang sampah sembarangan. Tapi pertanyaannya yang sederhana adalah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Karena itu menjadi kebiasaan, semua orang lakukan hal itu. Dan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh semua orang tanpa pengetahuan yang benar, maka mereka nggak tahu bahwa itu salah gitu loh. Kenapa lakukan itu? Ya karena A lakukan itu. Kenapa lakukan itu? Karena B lakukan itu. Kenapa lakukan itu? Karena semua orang lakukan itu, maka saya juga lakukan itu. Kita nggak tahu bahwa itu salah gitu loh. Tetapi ketika kita berjumpa dengan kasih karunia Allah, Roh Kudus bertugas untuk apa? Mengingatkan kembali apa yang telah diajarkan kepada kita. Itu janjinya Tuhan Yesus. Tugasnya Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata bahwa penolong yang lain itu akan datang menginsafkan dunia dan mengingatkan kembali kita terkait dengan apa yang telah diajarkan kepada kita. Jadi ketika kita telah mendengarkan kebenaran itu, akhirnya kita tahu nih bahwa ternyata buang sampah sembarangan itu salah gitu ya. Dan ketika kita berjalan dalam naik gunung gitu, dan akhirnya kita menjadi pelaku buang sampah. Karena kita sudah tahu bahwa buang sampah itu salah, sembarangan itu akan mengakibatkan merusak ekosistem alam, maka akhirnya setelah kita tahu apa yang kita terjadi, ada pergulatan dalam hati ini gitu loh. Dan respon yang baik adalah menaati itu. Kita ambil kembali sampahnya dan kita bawa pulang, turun ke bawah ketika kita naik ke atas. Gitu kan? Makanya Abed tuh suka tuh mikul-mikul kantong sampah kalau naik gunung tuh, pulang turun gunung itu pokoknya kerotak botol digandeng di mana-mana tuh tugasnya Abed itu kan. Orang-orang yang lain pada bingung, lu ngapain gitu ya. Tapi orang-orang yang mengerti akan memberikan pujian. Wah hebat orang-orang ini. Naik gunung, wah sampahnya. Dan tahu nggak? Hal itu membukakan pikiran yang baru bagi orang-orang yang lain. Mungkin hal itu sepele. Tapi ketika kita lakukan itu, kita taat kita lakukan itu akan memberkati orang lain. Dan perhatikan baik-baik, bahwa yang kita lakukan itu bukan karena kita bisa. Tetapi Roh Allah yang ada dalam diri kita, yang menuntun kita, menurut kemauannya dan menurut kerelaannya. Jadi, ketaatan kita bukan hasil perjuangan dan kekuatan kita sebagai manusia. Bukan hasil dari resolusi kita gitu ya. Kita rencanakan akhir tahun gitu ya, untuk tahun ke depan kita mau jadi lebih baik begini bla 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 gitu. Berapa banyak yang gagal ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak yang gagal, apalagi ketika masuk dalam fase pandemi ini. Semua rancangan yang sudah dirancangkan kelabakan gitu ya, dan akhirnya banyak yang bangkrut dan seterusnya. Itu bisa terjadi, tapi berapa banyak yang dapat bertahan dan bangkit lagi. Sebagai orang percaya, kebangkitan kita, kekuatan kita lahir dari pimpinan Roh Allah yang menuntun kita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan kerelaannya maupun pekerjaannya dalam hidup kita. Jadi Roh Allah itu tinggal di dalam orang yang menjadi milik Kristus. Dan dia menuntun kita untuk berjalan di dalam pimpinannya. Maka tindakan ketaatan kita itu sekedar mengikuti dari dorongan dan karya Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Setelah diberitakan kebenaran, Roh Kudus mengingatkan kita terkait dengan apa yang telah kita dengar itu, kita tugasnya taat terhadap pimpinan Roh Allah itu dalam hidup kita. Itulah anugerah Tuhan. Itulah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan proses ini akan memakan banyak energi. Jadi prinsip ini melibatkan proses pendidikan Allah dalam hidup kita, dilatih untuk menjadi lebih baik. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada pimpinan Roh Kudus, itu seumpama seorang ayah sementara mengajarkan anaknya untuk naik sepeda. Nanti kalau kalian udah jadi orang tua, mengerti hal ini. Dan bagi jemaat yang sudah menjadi orang tua, paham akan hal ini.
Saudara tahu ketika melatih anak naik sepeda, saudara mencelakakan dia enggak tuh? Ya kan, pasti dia akan jatuh. Tapi supaya dia bisa mengendarai kendaraan bermotor, dia harus melewati proses untuk naik sepeda. Dia harus melewati naik sepeda. Bisa aja dia langsung ke kendaraan bermotor, bisa. Tetapi prosesnya, resikonya lebih besar ketika dia tidak memahami kendaraan sepeda dulu. Tapi kita tahu gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu akan membahayakan. Tapi kita tahu bahwa ada hal yang lebih bermanfaat di depan bagi anak kita ketika dia bisa naik sepeda. Nah, saya sama Gea sama Clay itu, ini Ella masih dalam proses gitu ya. Saya lepasin, naik sepeda, jatuh bangun gitu ya. Tinggalin. Mereka itu naik sepeda tanpa saya pegang gitu. Mereka berdua latih sendiri naik sepeda gitu. Saya hanya mantau aja gitu. Bisa. Kenapa begitu? Bukankah jatuh itu sakit? Luka itu meninggalkan bekas. Baret di kaki. Benjol kepala bocor. Tapi kenapa mereka mau? Karena mereka percaya sama bapaknya. Percaya sama orang tuanya ketika orang tuanya memberikan dorongan, ayo kamu bisa, terus latihan, naik terus. Jatuh sekali, gak apa-apa bangun. Gitu ya. Berapa kali tuh waktu dulu Clay naik sepeda kemudian dia jatuh guling-guling. Kan. Kemudian saya tangkap, panggil dia, bang, gak apa-apa, ayo coba lagi. Gitu loh. Dan karena dia percaya sama bapaknya, taat sama bapaknya, maka dia bisa naik sepeda. Itu juga dengan perjalanan iman kita. Ketika Roh Kudus mendorong kita, mungkin prosesnya kita akan mengalami jatuh dulu, sakit gitu loh. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian untuk bangkit kembali dan berjalan kembali. Kenapa? Karena Allah tahu di depan itu tujuannya lebih mulia daripada apa yang terjadi sekarang. Kita baca, kita belajar dari tokoh-tokoh. Mereka tidak ada menjadi seorang tokoh yang berhasil, menjadi tokoh yang besar tanpa ada orang lain yang memberikan mentoring kepada mereka. Dan tahukah kita sebagai orang Kristen, mentor kita adalah Roh Kudus yang hidup dalam diri kita, menuntun kita. Kalau kita mau berhasil, ya kita percaya terhadap pimpinan itu. Kalau kita mau berhasil, maka kita harus memiliki ketaatan itu. Dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Nah, inilah proses di mana perjalanan kita mengerjakan keselamatan kita, mengolah keselamatan kita, yaitu berintegritas di dalamnya, kemudian menyadari bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita, dan kita jalan dalam kehidupan kita, dan yang terakhir adalah taat terhadap pimpinannya. Dan ketaatan itu memberikan penghiburan. Kalau kita baca di ayat 17 dan ayat 18, kita menemukan Rasul Paulus mengatakan bahwa, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita, demikian dan bersuka citalah dengan aku. Ketaatan memberikan penghiburan. Orang tua mana yang gak mau anaknya tuh taat gitu loh. Semua orang tua pasti mau anaknya taat. Anaknya mau dengar-dengaran. Kita bicara ini terkait dengan terang firman Tuhan. Ya, orang yang hidup dalam terang firman Tuhan. Kalau orang yang hidup tidak sesuai dengan terang firman Tuhan, tentu kita akan memegang teguh terang firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita berjalan dalam kebenaran. Nah, dalam contoh kasus, kita hidup di dalam anugerah Allah, dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang yang taat, tentu akan memberikan sukacita tersendiri terhadap orang tua kita. Iya kan? Benar nggak? Benar nggak? Kita menjadi orang yang taat, memberikan vibes yang bagus gitu ya, terhadap orang tua kita. Wah, mereka akan senang. Kemana-mana pasti mereka akan ngomong tuh. Wah, anak gue ini, wah gesang ini. Wah, abet ini, gitu ya. Ya, ketaatan itu memberikan penghiburan bagi orang yang menuntun kita. Benar.
Dan ketika kita berjalan dalam terang firman Allah, taat terhadap terang firman Allah, yang mendapatkan sukacita itu bukan hanya cuma orang yang menuntun kita, tetapi orang pada umumnya akan merasakan sukacita juga. Kenapa? Karena kebaikan kita itu terpancar. Ketaatan kita menghasilkan kebaikan kita. Ketaatan kita menghasilkan kemurahan hati kita. Ketaatan menghasilkan kesabaran kita. Ketaatan menghasilkan penguasaan diri kita. Dan semuanya itu Alkitab mengatakan tidak ada hukum di dalam dunia ini yang menentang akan hal itu. Dan kita yang taat akan memberikan vibes yang indah bagi dunia ini gitu loh. Orang akan melihat, wah Abed begitu luar biasa gitu. Dan mereka menjadi sukacita, mereka senang, mereka diberkati karena ada kehadirannya Abed yang taat, yang suka menolong, yang sabar, yang penuh dengan sukacita, yang selalu tersenyum di dalam segala keadaan gitu ya, memberikan motivasi yang baik, selalu memandang hal positif. Wah, puji Tuhan. Semuanya akan merasa diberkati. Dan perhatikan baik-baik. Ketaatan Kristus sampai mati di atas kayu salib merupakan sukacita yang besar bagi dunia. Makanya Alkitab mengatakan malaikat datang kepada gembala-gembala dan mengatakan, aku mengabarkan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Raja di atas segala dunia. Raja di atas segala raja. Juru selamat dunia. Kesukaan yang besar. Ketaatan melahirkan sukacita yang besar. Ketaatan memberikan penghiburan bagi banyak orang. Itu yang menjadi panggilan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, ketika kita mengetahui akan hal ini, maka kita menyadari, saya ini integritas saya seperti apa. Karena ada dua golongan manusia. Golongan manusia yang pertama adalah dia taat karena terpaksa. Itu sama seperti seorang upahan, gembala upahan gitu ya. Dia taat ya karena supaya dia dapat gaji. Tapi ketika pada saat dapat ancaman ada binatang buas yang datang, karena dia merasa gajinya nggak seberapa dengan nyawanya, ya dia tinggalkan semua domba-dombanya, dia pergi gitu ya. Dan ada satu golongannya lagi adalah orang yang taat dengan sukacita dan gairah yang besar. Itu sama seperti Daud. Ketika dia mengembalakan dombanya. Ketika singa ada datang, binatang buas yang datang, apa yang dia lakukan? Dia mengambil tombaknya dan dia datang melawan singa-singa itu. Nah, kita ini orang yang mana? Tentu Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi orang yang menjadi golongan yang kedua ini. Untuk itu kenalilah diri kita secara baik. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan sukacita, walaupun kita tahu dengan pergulatannya, dengan pergumulan yang dia alami, tapi dia mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa dia lakukan itu dengan sukacita. Maka jemaat Filipi pun dipanggil untuk dengan dia bersukacita mengerjakan keselamatan mereka, mengolah keselamatan mereka. Dan saya percaya ayat ini bukan hanya sampai kepada jemaat di Filipi, tapi ayat ini berlaku untuk semua orang percaya. Kita semua dipanggil untuk mengolah keselamatan kita dengan sukacita. Dan kesukacita yang kita alami ini, gairah yang besar yang kita alami ini akan menjadi berkat dan kabar sukacita bagi dunia. Bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Dengan demikian, apa yang bisa kita pelajari dari tiga hal ini? Yang pertama adalah, mari setelah kita berjumpa dengan Kristus, mengambil keselamatan yang kita terima dari Kristus melalui penebusan yang Dia berikan bagi kita, kita fokuskan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa taat kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan melewatkan satu hari pun tanpa membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa lihat itu bagaimana Tuhan Yesus melakukan contoh dan teladannya bagi kita. Pagi-pagi benar dan malam setelah melakukan semua pelayanannya, dia mengambil waktu sendiri untuk berdoa. Mengambil waktu itu tanda kita berserah kepada Tuhan. Berdoa itu adalah tanda kita berserah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Sama seperti pasangan kita.
Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang selalu berkomunikasi. Ketika diam-diaman, maka pasti ada sesuatu yang masalah. Ya, tapi tanda hubungannya baik-baik saja adalah dengan komunikasi. Untuk itu jangan pernah tinggalkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga adalah ingatlah bahwa Tuhan itu maha hadir. Paulus mungkin gak maha hadir. Saya mungkin gak maha hadir. Orang tua kita mungkin gak maha hadir. Tapi Tuhan itu maha hadir. Jadi dimanapun kita mau taat di gereja tapi kita gak taat di tempat pekerjaan kita, ketahuilah bahwa Tuhan itu maha hadir. Jadi tidak ada hal yang bisa dikelabui. Saya bisa dikelabui. Orang tua kita bisa dikelabui. Tapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Ketaatan kita harus hidup dimanapun kita berada. Kemudian yang keempat, selalu tebarkan senyuman. Karena orang Kristen membawa berkat dimanapun dia berada. Kehadiran kita merubah atmosfer di mana kita berada. Mari kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Milikilah integritas dan ketahuilah Roh Allah hidup bersama-sama dengan kita. Dan ketaatan kita memberikan penghiburan. Dengan demikian kita memberikan fokus hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan melewatkan satu hari pun untuk tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu maha hadir. Dan yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Tebarlah senyuman di mana kita berada. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan masuk di dalam persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Namun mungkin kami belum mengerti mengenai hal ini Tuhan. Tapi hari ini kami dibukakan dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menuntun kami, mengingatkan kembali apa yang telah diberitakan ini kepada kami ketika kami berada di rumah, ketika kami berada di sekolah, ketika kami berada dalam tempat pekerjaan maupun dalam pergaulan kami. Sehingga akhirnya kami benar-benar mengerjakan, mengolah, mengupayakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Karena kami tahu semuanya itu bukan karena kehendak kami, tapi karena kerelaan, kemauan dan kerelaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang menuntun kami. Ajar kami untuk taat sehingga kami menjadi orang-orang yang berintegritas, menjadi orang-orang yang paham bahwa Roh Allah dalam hidup kita, dalam hidup kami Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang paham bahwa ketaatan kami membawa sukacita yang besar Tuhan. Sehingga kami hidup fokus untuk Tuhan. Kami hidup mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kami hidup dengan tahu dan percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dan itu memberikan sukacita yang besar. Kami membawa penghiburan dengan selalu memberikan senyuman yang indah. Karena anugerah Tuhan lebih besar daripada apapun juga dalam hidup kami Tuhan. Mari pimpin kami untuk menangkap kebenaran ini dan menghidupinya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka,
kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.